Kalau bisa mulai lagi, aku bersumpah aku takkan memegang dia lagi. Saat aku buka mata, aku kembali 3 tahun yang lalu. Aku akan ke Eldor sendiri. Wanita jahat dan cemburu sepertimu, apa hakmu untuk dicintai? Jalan. Lydia! Kenapa kamu? Sekarang, aku hanya bisa bertaruh. Sebagai suamimu, aku lebih baik mengantarmu sendiri. Saya dan suami saya, Raphael Draven, adalah 2 orang di dunia ini yang paling saling benci. Dia benci saya karena saya memisahkannya dari wanita yang dia cintai, adik tiri saya. Dan saya benci dia karena, ya, hatinya selalu milik orang lain. Kau pakai kuasa dan statusmu untuk memisahkanku dari Lydia dan memaksaku menikahimu. Kau puas sekarang? Raphael, kembali ke sini. Dan wanita yang dia cintai, Lydia. Tak sampai setahun setelah menikah dengan Raja Dominic dari Eldor, dia tak tahan lagi dan memilih untuk bunuh diri. Dia percaya aku penyebab semua tragedi. Dan selama 3 tahun berikutnya, satu-satunya kesepakatan kami adalah untuk menghancurkan satu sama lain. Kematian Lydia mematahkan kedamaian rapuh antara negara kami. Eldor terus memancing perang, bertekad untuk menghancurkan kami. Dan di musim semi tahun ketiga, kami kalah. Raphael memakai tubuhnya untuk menahan peluru demi saya. Raphael, jangan tinggalkan aku. Di kehidupan ini, aku sudah membayar utangku padamu. Kalau ada kesempatan lain, tolong biarkan aku pergi. Biar aku bersama dia. Aku kira setelah 3 tahun, akhirnya aku bisa meraihnya. Aku tak pernah menyangka dia menyelamatkanku hanya untuk menyelesaikan segalanya. Hanya agar di kehidupan lain, aku akan membiarkannya bersama Lydia. Negaraku musnah. Suamiku mati. Hari itu, aku bunuh diri pakai pistolnya. Kalau bisa mulai lagi, aku bersumpah takkan memegangnya lagi. Saat aku buka mata, aku kembali 3 tahun yang lalu. Hari aku memohon ayahku untuk menikahi Raphael. Arya, provokasi Eldor jelas-jelas menuju perang. Perjodohan politik satu-satunya cara menjaga perdamaian. Dan kau masih mau menikah dengan Raphael di saat seperti ini? Ayah, aku takkan menikahi Raphael. Hah? Aku akan pergi ke Eldor sendiri dan menikah secara politik. Kamu serius? Lalu apa dengan pertunanganmu dengan Raphael? Kamu mau melepaskannya? Di kehidupan lalu, Raphael tewas di perang dan Valoria jatuh. Semua akibatnya dari Lydia. Setelah menikahi Dominic, dia tak tahan penderitaan dan bunuh diri. Itu memancing Eldor ke perang. Kalau aku menggantikannya, mungkin kali ini bisa kuhentikan. Aku dulu terlalu naif. Sekarang aku paham. Masa depan negara kita lebih penting dari segalanya. Pertunangan dengan Raphael, biar Lydia yang dapat. Setelah perjodohan politik ditetapkan, tidak bisa dibatalkan. Apa kamu yakin? Ya, aku sudah memutuskan. Baik, akan segera hubungi Eldor. Aku melihat ragu-ragu di mata ayahku. Tapi antara aku dan Lydia, dia selalu memihak putrinya yang manis, adiknya yang penurut. Di kehidupan lalu, kalau Lydia tak mendorongku dari tangga sebelum aliansi itu, membuatku pingsan selama 3 bulan, ayahku tetap akan mengirimkanku ke Eldor menggantikannya. Pantas saja dia setuju begitu cepat. Dia? Yang mulia, biar aku bunuh Dominic. Tolong, jangan kirim Lydia ke Eldor. Bawa dia pergi. Dulu, aku tak tega melihatnya menunggu jawaban di tengah hujan yang takkan pernah datang. Aku suruh bawa dia pergi, dan kemudian aku memaksanya menikah denganku seperti dulu. Dia datang memohon ayahku agar tidak mengirim Lydia. Raphael, apa kau sudah pikirkan? Kalau Lydia tak pergi,
Aku yang akan pergi. Kalau begitu, akan kubunuh Dominic. Aku tak akan biarkan kalian dikorbankan. Kau saja. Jangan konyol. Salah satu dari kita akan pergi, bagaimanapun juga. Kalaupun kau mati di hujan ini, kau takkan mengubahnya. Asal kau tak memanipulasi Baginda, aku masih bisa menghentikannya. Sayangnya, kau tak bisa. Apa maksudmu? Maksudku, semoga kau dapat apa yang kau mau. Aku tak bilang padanya kalau aku yang akan ke Eldor. Beberapa kejutan lebih baik disimpan untuk akhir. Di hari pernikahan, saat dia lihat pengantinnya Lydia, bukan aku. Dia akan lebih bahagia menikahi Raphael. Aku sudah mencoba segalanya. Tapi bahkan saat dia mengorbankan nyawanya untukku, hatinya sudah mati bersamanya. Raphael, di kehidupan lalu, kau mati untuk menyelamatkanku. Kali ini, aku akan membalasmu. Kenapa dia pergi begitu mudah hari ini? Dulu dia pasti membuat adegan, membuatku ditarik pergi. Apa rencananya? Di kehidupan lalu, kurang dari setahun setelah menikahi Dominic, Lydia tak tahan lagi dan memilih mati. Kematiannya menjadi pemicu perang antara negara kita. Kalau aku bisa kendalikan Dominic, mungkin perang ini tak akan terjadi. Tapi, bagaimana aku bisa yakin bisa melakukannya? Kenapa kau mendesak Baginda untuk mengusir Lydia? Raphael, kau menyakitiku. Jawab aku! Jendro, tolong lepaskan Yang Mulia. Minggir! Wanita jahat, cemburu seperti kau. Apa hakmu untuk dicintai? Dengarkan baik-baik. Kalaupun Lydia diusir, aku takkan menikahimu. Dia sama persis seperti dulu. Saat kami saling menunjuk pistol. Raphael, ingat posisimu. Maaf. Aku minum terlalu banyak. Aliansi ini keputusan ayah. Dia akan atur masa depan Lydia. Hasilnya akan sesuai keinginanmu. Tak perlu buru-buru. Selama kamu di sini, bagaimana mungkin Lydia bisa punya masa depan yang baik? Raphael, kamu tak pernah memikirkan masa depanku. Tolong pergi. Tenang saja, sebentar lagi kau akan tahu aku yang pergi ke Eldor kali ini. Aku tak akan mengejarmu lagi. Nona Hale, Jenderal Raphael mengirimkan sel bekas luka ini. Perlu saya oleskan? Raphael hanya peduli karena kewajiban untuk membalas budi ibu yang membiarkannya tinggal. Dan aku memegang eratnya seumur hidupku. Saatnya untuk melepaskan. Aku tak mau. Kembalikan. Baik. Yang Mulia seperti orang yang berbeda sepenuhnya hari ini. Kau panggil aku ke sini. Ada apa? Selamat. Kau akan menikah. Memangnya ada apa yang perlu diselamati? Menikahi monster dari Eldor itu? Arya, kau mengejekku? Mau dengar sisanya? Aku sudah bicara dengan ayah. Aku akan menggantikanmu. Dan kau akan menggantikanku menikahi Raphael. Kamu selalu bermimpi menikahi Raphael. Jadi kenapa kamu rela melepaskannya begitu saja? Dan menggantikan posisiku, menikahi Dominic. Sebenarnya apa rencanamu? Aku tidak merencanakan apapun, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Hari kamu menikahi Raphael akan menjadi hari yang sama aku pergi ke Eldor. Sampai saat itu, ini harus tetap rahasia. Selama kamu menurutiku, kamu akan menikahi Raphael. Baik, aku setuju. Anggap ini caraku membalas budi Raphael karena menyelamatkanku di kehidupan lalu. Setelah ini, takkan ada apa-apa lagi antara kita. Dan Raphael tak tahu apa-apa, bahkan sekarang.
Dia masih memohon ayah agar tidak mengirim Lydia pergi. Baginda takkan bertemu Anda, Cendra. Arya, tak peduli apa yang kamu lakukan, aku takkan biarkan Lydia menikahi Dominic. Dan aku takkan pernah menikahi kamu. Bagus. Aku akan menantikan itu. Raphael! Sekarang tekanan aliansi sudah hilang, bahkan senyum Lydia terlihat lebih cerah. Raphael, mana barang kulit yang kau janjikan untukku? Di sini. Tanganmu sangat terampil. Aku yakin banyak orang memohonmu untuk membuatkan mereka sesuatu. Hampir tidak. Aku hanya membuat untuk orang yang kucintai. Keahlian kerajinan kulit itu, ibuku yang mengajari Raphael. Saat dia masih hidup, dia dulu membuat berbagai hadiah kulit untukku. Hanya untuk membuatku senyum. Setelah ibuku meninggal, dia menjadi yang membuatkan aku sesuatu. Tapi sejak Lydia masuk ke rumah ini, ada satu orang lagi yang dia rela membuatkan sesuatu. Raphael, kamu membuat sesuatu untuknya lagi. Bukankah ku bilang jangan pernah membuat apapun untuknya? Jangan buat. Semua ini seharusnya milikku. Kamu dilarang membuat sesuatu untuknya. Cukup! Berapa lama lagi kamu akan terus begini? Raphael, apa kau lupa? Ibunya Lydia yang membunuh ibuku. Kalau gitu, aku mau yang lain juga. Bisa buatkan untukku. Tentu, kamu mau apa? Aku lagi belajar menembak. Jadi, buatkan holster untuk pistolku. Holster? Itu hadiah pertama yang dibuat ibuku untukku. Lydia bahkan tak suka hal-hal ini. Dia sengaja melakukan ini, hanya untuk memancing amarahku. Kenapa Arya pergi? Apa dia marah? Raphael, kalau kau begitu benci padaku, maka 3 hari lagi, kita takkan bertemu lagi. Selama sisa hidup ini. Yang mulia, siapa yang mengirim ini? Aku tahu, satu-satunya orang dengan keahlian seperti ini adalah Raphael. Dasar kekanakan. Periksa ke pengawal. Tidak, Lalu, Anda mau holster ini? lupakan saja. Ini mungkin hadiah terakhir yang dia berikan di hidup ini. Letakkan di ruang koleksiku. Baik, Yang Mulia. Oh ya, Yang Mulia. Pesta tahun baru kerajaan malam ini. Tapa Yang Mulia akan aksen lagi tahun ini, seperti biasa. Tentu tidak. Aku akan hadir. Ini pesta tahun baru terakhirku di Valoria. Aku ingin melihat sekali lagi tempat di mana aku tumbuh. Setelah tahun baru, Lydia akan dikirim ke Eldor. Arya kan kakaknya, dan seorang mayor di pengawal kerajaan. Seharusnya dia yang pergi. Tapi yang dia pikirkan cuma memaksa Raphael menikahinya. Lydia, aku akan sangat merindukanmu setelah kamu pergi. Aku Putri Valoria. Aku harus mengutamakan kepentingan negara. Jika pernikahan ini bisa meredakan konflik antara kedua negara kita, apa artinya pernikahanku sendiri? Dibandingkan denganmu, Arya sangat egois. Dia bahkan tidak mau datang ke pesta sepenting ini. Jelas dia tidak peduli sama sekali pada negara. Siapa bilang aku tidak datang? Lagi pula, dengan statusmu, kamu tidak berhak mempertanyakanku. Aku selalu benci acara seperti ini. Dulu, aku tak pernah datang ke pesta tahun baru. Lydia tahu itu. Makanya, dia pura-pura jadi korban di depan umum. Oh, sekarang kamu sok jadi putri terhormat. Kalau kamu begitu sombong, maka menikahilah Dominic menggantikan Lydia. Hanya karena ibumu meninggal muda, kamu berlagak seolah seluruh dunia harus membalasmu. Saat Valoria runtuh di kehidupan lalu, nasib mereka jauh lebih buruk dari ini. Lebih baik biarkan mereka bicara sekarang daripada kehilangan segalanya nanti. Arya, dengar, kamu yang memilih menggantiku dalam aliansi itu. Aku tak memaksamu. Kamu merebut pujian yang seharusnya milikku. Jadi, kalau aku bilang sesuatu di pesta, kamu tak keberatan, iya? Pujian, jangan bohong. Kamu sungguh pikir mengirimmu ke Eldor akan cukup untuk menjaga perdamaian antara kedua kerajaan kita? Dengan keberanianmu, kau pikir bisa bertahan hidup setahun setelah menikah ke Eldor? Kau hanya bisa bunuh diri dan membuat semua jadi kacau. Sekarang aku yang harus membersihkan kekacauanmu. Jadi, hormati aku.
Jangan pura-pura seperti kau pahlawan. Kau... Kamu ngapain? Lydia, jangan! Tolong, tolong, Rafael. Tolong, Putri, Arya jatuh. Rafael, tolong aku. Lydia, Rafael, tolong aku, Rafael. aku tak percaya kau tega begini. Putri Arya, tolong Putri Arya. Kau sudah gila. Apa yang kau dapat dengan membunuh adikmu sendiri? Raphael. Kau pikir ini akan membuatku menikahimu? Aku... Cukup! Jangan pura-pura! Aku tak sangka kau bisa sejahat dan cemburu ini. Kau putri mahkota Valoria. Kau aib bagi negara ini. Untung Ratu mati lebih awal. Dia tak perlu melihat kau jadi begini. Rafael! Seperti dulu. Selama 3 tahun itu, kita saling menunjuk pistol. Berulang kali karena Lydia, tapi tak ada yang menembak. Tapi kali ini, akhirnya aku menemukan pelatuknya. Arya, kamu kenapa? Rafael, kamu tak berhak bicara soal ibuku. Arya, Arya, Arya! Arya, kamu akan menikah ke Eldor. Kenapa masih memegang Rafael? Di kehidupan lalu, Rafael tak pernah datang ke kamarku sendiri. Ngapain kamu di sini? Maaf, kemarin aku lepas kendali. Rafael, maaf sudah tak berarti untuk kita sejak lama. Rafael, kamu akan segera bebas. Pada hari aku pergi, kamu akhirnya bisa menikahi satu-satunya wanita yang kau cintai di kedua kehidupan. Lalu, kamu takkan perlu menahanku lagi. Yang mulia mencari apa? Holster warisan ibuku. Di mana? Jangan bilang... Lydia. Arya, aku hanya suka sekali. Karena aku akan dikirim untuk aliansi. Bisa tidak kau lepaskan? Kau! Apa ini serius? Ini cuma holster tua. Toko, kulit itu hanya untuk kita berdua. Lydia dikirim ke Eldor karena kamu. Kau hancurkan seluruh hidupnya. Dan kau bilang padaku itu lebih penting dari barang tua ini. Barang tua? Itu dibuat ibuku sendiri untukku. Aku tahu. Nanti aku buat yang lebih bagus. Kau pikir kau siapa? Kau takkan pernah bisa menggantikannya. Tidak. Di kehidupan lalu, kita sudah tak terhitung kali menunjuk pistol, tapi tak pernah melukai satu sama lain. Dan kini, demi Lydia, akhirnya dia menekan pelatuk. Arya! 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 Setelah itu, Rafael berdiri di luar jendelaku. 2 hari 2 malam. Sampai malam sebelum perjodohan. Aku tak bicara padanya lagi. Arya, aku akan menikahimu. Aku akan menebus tembakan itu seumur hidupku. Untuk semuanya, aku bersumpah. Rafael masih tak tahu. Besok aku menggantikan Lydia dalam perjodohan. Dan wanita yang akan dinikahinya adalah Lydia.
Di hari perjodohan ini, selain sopir yang langsung kembali setelah mengantarku ke Eldor, aku tak bawa siapapun. Bahkan Mia pun tak. Pergi ke Eldor sudah cukup sebagai hukuman. Tak perlu menyeret siapapun, lain turun bersamaku. Hari ini juga Rafael menikahi Lydia. Sekarang, dia mungkin sudah terima kejutan yang kuberikan. Rafael, ngapain dia di sini? Lydia, biar aku antar kamu. Jadi dia kira aku Lydia. Sepertinya dia belum menerima kejutan yang sudah kusiapkan. Kamu marah kan? Karena aku akan menikahi Arya. Tapi ini utanganku padanya. Maafkan aku masih tak bisa menghentikanmu dari perjodohan ini. Tapi, kalau kamu menyesal, kamu bisa bilang aku akan bawa kamu ke tempat yang takkan ditemukan siapapun. Rafael! Kembali! Di kehidupan ini, aku sudah membayar utangku padamu. Kalau ada kesempatan lain, tolong, biarkan aku pergi. Biar aku bersamanya. Rafael, seandainya aku sadar lebih awal, di kehidupan ini akan kuberikan apa yang kau mau. Jalan. Lydia! Tunggu. Lydia! Lydia agak aneh hari ini. Dia menolak semua teman dan tak mau bahkan bicara padaku. Kalau aku berusaha lebih keras, mungkin Lydia tak perlu menikah demi aliansi. Dia pasti menyalahkanku. Tapi aku bisa apa? Aku sudah bersumpah menikahi Arya. Aku tak bisa melanggar sumpah itu. Sekarang, mari kita sambut pengantinnya. Sayang sekali. Aku tak akan bersama Lydia seumur hidup. Sayang sekali. Aku tak akan bersama Lydia seumur hidup. Lydia? Jadi yang pergi untuk perjodohan itu... Rafael, Kenapa kamu? Itu keputusan Arya. Dia sukarela menggantikan Lydia dan menikah ke Eldor. Apa? Arya yang pergi ke Eldor? Jadi orang di mobil tadi itu Arya. Maaf, aku masih tak bisa menghentikanmu dari perjodohan ini. Tapi kalau kau menyesal, bilang aku. Aku akan bawa kau ke tempat yang takkan ditemukan siapapun. Lydia! Tunggu! Lydia! Rafael, mau kemana? Arya? Arya.
Dominic Versetti. Dia terkenal karena benci Valoria. Katanya dia paranoia dan berbahaya. Aku harus menetap di sini secepat mungkin. Kalaupun aku tak bisa menghapus kebenciannya, setidaknya aku harus menjaga perdamaian antara kedua negara. Putri Valoria lebih berani dari yang kukira. Melihat wajah muda yang kejam itu, aku merasakan niat membunuh yang murni. Sekarang aku paham kenapa Lydia memilih mati tak sampai setahun setelah menikah di sini. Perjodohan ini mewakili ketulusan Valoria. Ini untuk menghentikan pertumpahan darah yang sia-sia. Jadi begini cara Anda melayani tamu. Pengorbananmu takkan dapat ampunanku. Daripada buang-buang waktu di sini. Sebagai suamimu, lebih baik aku mengantarimu sendiri. Tunggu. Raphael Draven. Di hadapan pria yang hanya memuja kekuasaan dan kekerasan, satu-satunya orang di seluruh Valoria yang bisa membuatnya ragu adalah Raphael. Di kehidupan lalu, saat seluruh Valoria runtuh di hadapan Dominic, Raphael satu-satunya yang bisa melawannya langsung, bahkan membuatnya menderita. Sekarang, aku hanya bisa bertaruh. Raphael Draven, jenderal terhebat kerajaan kita. Dia sekarang menikah dengan adikku, Lydia, wanita yang paling dia cintai. Dia tak sabar untuk meraih kemenangan besar dan kembali membuktikan dirinya pada Lydia. Setiap hari, dia memikirkan cara membunuhmu dan menyajikan kematianmu untuknya sebagai hadiah. Kau pikir menikahiku akan membuatnya menyerah? Dia paling ingin aku mati di sini. Lalu dia punya alasan sempurna untuk membujuk ayahku menyerangmu dan seluruh negerimu. Beraninya kau mengancamku. Orang terakhir yang bicara begitu padaku, akhirnya di dasar sungai Elden. Orang terakhir yang bicara begitu padaku, akhirnya tenggelam di dasar sungai Elden. Dominic, kalau aku mati hari ini, akan ada yang membalaskanku. Kalau kau yakin bisa menanggung akibatnya, silakan. Tembak. Kau lebih berani dari yang kukira. Lebih baik dari putri-putri sebelumnya. Valoria pernah mencoba menikahkan putrinya ke Eldor. Dulu, Dominic belum jadi raja. Gadis-gadis yang dikirim ke sini mungkin menghadapi orang yang lebih tak terduga, bahkan lebih gila. Apa penderitaan mereka lebih tak tertahankan dari apa yang aku hadapi sekarang? Dan ini baru malam pertama. Apa selanjutnya? Mungkin lebih buruk dari neraka. Dominic memaafkanku. Kukira dia tak akan menyakitiku lagi. Tapi tak kusangka, saat delegasi Sandera datang, dia malah membawaku bersamanya. Untuk menunjukkan ketulusan Sentria dalam membangun persahabatan abadi dengan Eldor, kami membawa hadiah unik. Seorang raja dari hutan timur kami
Kami percaya hanya raja sejati yang pantas memerintah kekuatan ini. Yang mulia dari Eldor, Anda pasti bisa menjinakkan binatang ini. Ketulusan kerajaanmu sungguh imajinatif. Aku terima hadiahnya. Ratuku, periksa hadiah murah hati ini dari dekat. Lagi pula, sekarang kamu mewakili martabat Eldor. Yang mulia, sesuai perintah Anda, bumbu untuk membuat binatang itu hilang kendali sudah siap. Yang tersisa tinggal Ratu memakai gaun itu besok. Tapi, apa Anda benar akan membunuhnya? Aku ingat Anda memaafkannya di malam pernikahan Anda. Memaafkan Putri Valoria? Tentu tidak. Tapi kalau aku bunuh dia sendiri, bukankah itu memberi Valoria alasan sempurna untuk menyerangku? Raphael Draven itu adalah musuh yang pantas dihormati. Menghadapinya butuh persiapan lebih. Tapi kalau Putri Valoria mati oleh cakar harimau dari Sandria, maka itu tak ada hubungannya dengan kita. Maka Salvatore hanya bisa menuntaskan perhitungan dengan Sandria. Dan kita akan punya cukup waktu untuk bersiap menghadapi Raphael. Kalau diperhatikan, dia memang berbeda. Sayang, dia lahir di negara yang salah dan datang ke tempat yang salah. Dia memang ditakdirkan menjadi pengorbanan dalam perang ini. Pastikan jasadnya dikubur dengan baik nanti. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, lihat. Ya Tuhan, dia nggak mungkin mau bunuh harimau itu, memangnya? Dia bunuh harimau. Ini sang raja hutan. Dia cuma wanita. Kok bisa dia? Kalau aku nggak lihat sendiri, aku nggak akan percaya. Yang Mulia, ada kekacauan. Apa kita gunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya? Dia sudah terluka parah. Saat waktunya tiba, kita bisa bilang dia tewas oleh harimau dari Sandria. Baginda, biarkan dia. Sudah kehilangan banyak darah, masih berdiri, keras kepala, lebih menarik dari wanita-wanita yang hanya gemetar. Kamu mau apa? Apa? Mau membunuhku? Lepaskan! Kamu mau apa? Malam ini aku tidur di sini.
Apa? Kau pikir pernikahan ini hanya pameran? Putri? Apa maunya dia? Pakai ini. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Kenapa bawa aku ke kuburan? Ini ibuku. Dominic Versetti membawaku bertemu ibunya. Bu, aku sudah menikah. Ibu bisa tenang. Apapun niatnya, Ikut saja, dia adalah langkah yang tepat. Yang mulia, saya akan menjaga Dominic baik-baik. Semoga Anda tenang. Cuaca hari ini bagus. Aku akan bawa kamu ke suatu tempat. Pakai. Colt Single Action Army Revolver Custom, trigger dan gripnya dimodifikasi. Siapa yang mengajarmu? Raphael. Raphael diadopsi ibuku. Kita tumbuh bersama. Dia seperti saudara. Jangan salah paham. Mulai sekarang, aku ajari. Begini. Dominic, aku mau coba sendiri. Dominic, ayo kita lomba. Lomba apa? Ayo, lihat siapa yang bisa tembak lebih banyak botol. Ayo kita tim. Aku ikut kamu. Mulai. Baik, Yang Mulia. Kita menang. Hari ini, makasih. Aku lupa dia bilang benci aku. Aku senang sekali.
Benarkah? Sudah gelap, kita pulang. Ya. Yang mulia, apa Anda tidak akan lagi bertindak melawan putri itu? Dia paling bersemangat dan paling berani yang pernah kulihat. Seperti mawar yang hidup dan berbahaya, mana mungkin aku tega menghancurkannya. Jadi, aku berhasil menyusup ke markas musuh. Setiap malam, Dominic kembali ke kamar ini, tapi dia tak pernah melanggar batas denganku. Lama-kelamaan, aku bahkan bisa tidur nyenyak di sampingnya. Aku merasakan caranya memandangku, tak lagi hanya penuh kebencian dingin. Tapi itu hanya padaku, hanya sedikit lebih toleran. Di dalamnya, dia tetap Dominic Versetti, pria yang membenci negrimu. Aku akan urus urusan resmi. Arya, jam 4 sore. Aku tunggu di dermaga. Raphael, Mau kemana? Aku mau keluar untuk segar-segar. Cuma segar-segar. Kalau kamu tidak izinkan, aku takkan pergi. Kapan kamu berencana kembali? Aku tak tahu apa aku bisa kembali. Aku sudah minta dapur menyiapkan daging sapi rebus anggur merah kesukaanmu. Nanti aku kembali dan makan malam bersamamu. Aku tak tahu apa Dominic benar-benar percaya padaku. General Raphael. Jenderal Raphael, ini pertama kalinya kau panggil aku begitu. Arya, ikut aku. Apa kau mau memicu perang besar? Orang yang dikirim untuk perjodohan politik, lalu segera dibawa kembali. Dominic takkan membiarkannya. Aku tak bisa biarkan perang terulang lagi antara kedua negara. Kau tak perlu khawatirkan aku. Selama aku masih di Eldor sehari lagi, kedamaian akan bertahan sehari lagi. Kembali dan temani istrimu. Aku tak menikahinya. Apa katamu? Apa katamu? Ku bilang, aku tak menikahi Iris. Kau bisa pulang sekarang. Arya, kalau ini karena aku, kalau kau pilih perjodohan ini karena aku dan Iris, maka aku mau kau kembali. Aku akan gunakan segalanya untuk melindungimu. Aku akan bawa kau pergi dari sini. Kau terlalu sombong. Bukankah kau bilang aku tak pantas jadi putri Valoria? Aku hanya mau membuktikannya. Cukup, hentikan aktingmu. Aku tak sangka kau bisa sekejam dan cemburu ini. Kau putri mahkota Valoria. Kau aib bagi negara ini. Untung ratu mati lebih awal. Dia tak perlu melihat kau jadi seperti ini. Raphael. Arya, aku tak bermaksud begitu. Waktu itu, aku hanya sampai buta karena amarah. Cukup, Raphael.
Karena aku Putri Valoria, maka aku akan menanggung tanggung jawab yang datang dengan identitas ini. Ini pilihanku. Ini tak ada hubungannya denganmu. Jangan sombong, Jenderal Raphael. Aku akan lakukan segalanya untuk menstabilkan Dominic. Selama aku masih di Eldor sehari lagi, aku takkan biarkan api perang menyebar ke negara kita. Kalau aku gagal, aku akan tanggung sendiri akibatnya. Dan ini pertemuan terakhir kita. Arya. Raphael, di hidup ini, semoga kau dan Iris selamanya bahagia dan damai. Arya. Kau pakai kuasa dan statusmu untuk memisahkanku dari Lydia dan memaksaku menikahimu. Apa kau puas sekarang? Ada apa ini? Kenapa aku tiba-tiba punya ingatan tambahan? Kapan aku dan Arya pernah mengalami hal seperti itu? Yang Mulia, sudah sehari semalam. Dia pasti pergi dengan Raphael itu. Dia bahkan mungkin membawa rahasia negara. Cukup beri perintah. Akan saya seret pasukan untuk menangkap pasangan selingkuh itu sekarang. Diam. Aku sudah punya perasaan buruk, tapi aku tak mau menyakitinya lagi. Sudahlah. Dominic! Arya. Sulit membayangkan pria sekuat baja. Tapi sekarang, tangan yang memelukku sedikit gemetar. Yang Mulia, kekuatanmu semakin lemah. Lemah? Baik-baik saja. Raphael, kamu akhirnya kembali. Lydia, aku... Di mana kamu selama ini? Kenapa kamu meninggalkanku? Di hari pernikahan. Sekarang semua orang tahu pengantinku kabur dari pernikahan. Maaf, Lydia. Aku hancurkan semuanya. Aku akan pergi sendiri dan mengaku bersalah pada Baginda. Tak apa. Asal kamu kembali. Asal kamu di sisiku. Lydia, aku tak bisa menikahimu. Kenapa? Karena Arya. Aku Jenderal Valeria. Tugasku melindungi negara. Aku tak bisa meninggalkan Arya di Eldor menghadapi bahaya. Lydia. Sampai aku tahu Arya aman, aku tak bisa memikirkan urusan pribadi. Bukankah ini sudah cukup? Arya sudah menikah demi politik. Kedua negara sudah damai. Kita akhirnya bisa bersama. Tak ada lagi yang bisa menghentikan kita. Kenapa kamu harus merusak semua ini? Lydia, apa kamu tak suka lagi kerajinan kulit yang kubuat untukmu? Raphael, aku tidak. Kalau kau benar-benar menghargainya, kau tak akan melakukan itu.
Tidak, Rafael. Aku hanya marah sesaat, dan kakinya tertimpa tak sengaja. Mana mungkin aku tak menghargai sesuatu yang kau buat untukku. Kalau kau benar-benar menghargainya, kau akan merawatnya seperti cara Arya merawat barang-barang peninggalan ratu. Bukannya... Tidak. Lydia sama sekali tak peduli. Aku yang selalu menolak melihatnya. Dan akhirnya aku melakukan banyak hal yang menyakiti Arya. Jenderal, siapa dia? Jenderal, saya sudah selidiki masalah yang Anda minta. Saya sudah tahu kebenarannya. Bicara. Malam pesta tahun baru itu, di kolam renang. Saya ada di dekatnya. Saya lihat sendiri. Putri Lydia menarik Putri Arya ke dalam air. Dia bohong. Aku tidak. Kau tahu harga berbohong. Sumpah demi nyawaku, semua yang kukatakan benar. Aku bertugas membersihkan area kolam renang malam itu. Dan malam itu, aku melihat semuanya jelas. Lydia, apa yang dia katakan benar? Ya. Terus kenapa? Harusnya aku yang pergi untuk perjodohan politik dari awal. Arya mencuri posisiku yang seharusnya milikku. Mencuri segalanya dariku. Bahkan mencoba mencuri kamu. Aku marah, jadi aku balas. Apa salahnya? Lydia, kenapa kamu jadi begini? Kamu yang bilang Arya jahat dan cemburu. Dan cemburu itu kamu. Kamu yang meninggalkanku di hari pernikahan. Dan kabur mengejar Arya, itu juga kamu. Jadi, apa hakmu berdiri di sini dan menuduhku sekarang? Rafael, kamu tidak merasa dirimu munafik? Atau kamu mau kami berdua? Jangan ngawur. Apa aku ngawur atau tidak? Rafael, kamu tahu jawabannya lebih baik dari siapapun. Benarkah dia? Selama ini, apa yang sebenarnya aku cintai itu Arya? Jenderal, apa langkah selanjutnya? Apapun caranya, kali ini aku akan membawa Arya kembali. Dominic baik padaku, tapi dia tetap raja, yang masih sangat waspada pada Valeria. Aku masih tak berani terlibat dalam diplomasi antara dua negara ini. Takut mengganggu keseimbangan yang sudah susah didapat. Yang mulia, ada tamu di luar istana. Jenderal Rafael Draven dari Valeria. Rafael? Katanya dia datang untuk bertemu Yang Mulia Ratu. Apa maunya dia sekarang? Aku ikut kamu menemui dia. General Raphael. Arya, Ratuku. Dan siapa dia? Dia Jenderal Rafael Draven dari negaraku. Jenderal Rafael, ini Raja Eldor dan suamiku. Arya, Dia pasti sengaja berkata begitu untuk membuatku marah. saya datang atas perintah Baginda untuk mewakili negaraku dalam kunjungan persahabatan dan untuk bertemu Ratu yang mulia. Aku sudah dengar reputasi Jenderal Draven. Ini tanda perhatian kecil atas nama Valerian. Mohon diterima yang mulia. Sebenarnya apa yang Rafael mau? Kalau begitu, sampaikan terima kasihku pada rajamu. Karena Jenderal Draven datang dari jauh untuk mengunjungi ratuku, Eldor tak boleh kurang dalam keramahan. Siapkan jamuan kenegaraan. Arya, General Rafael.
Kenapa kamu di Eldor lagi? Apa ayahku yang mengirimmu? Aku sukarela bertanggung jawab atas misi ini. Apa ucapanku waktu itu belum jelas? Perjodohan politik ini pilihanku sendiri. Kenapa kamu datang? Arya, aku sudah selidiki semuanya. Iris tak peduli soal barang kulit itu. Insiden kolam renang itu juga sengaja dia rencanakan. Bukankah? Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Kembali ke Valeria bersamaku. Jenderal, aku tidak bicara karena marah. Perjodohan ini soal perdamaian dan diplomasi dua negara. Bagaimana bisa kau anggap ini lelucon? Perasaan pribadi. Bagaimana bisa kau anggap ini lelucon? Hanya karena perasaan pribadi. Ini bukan soal perasaan pribadi. Sebagai Jenderal Valeria, aku tak bisa diam saja melihat putri kami menukar pernikahannya demi perdamaian. Jenderal, setelah jamuan, silakan pergi secepatnya. Arya, tunggu! Kenangan mendadak ini. Ada apa ini? Kenapa aku tak ingat semua ini? Tolong. Ku dengar kau bukan hanya jago senjata api, tapi juga jago bersaing. Berani bersaing. Kenapa tidak? Tapi aku punya satu syarat. Kalau aku menang, aku bawa Arya kembali ke Valoria. Senjata rapi Rafael adalah yang terbaik di Valeria. Dominic mungkin bukan tandingannya. Rafael, ini jamuan kerajaan Eldore, bukan tempat untuk kau bertindak seenaknya. Ada apa? Yang mulia takut? Atau takut kalah? Baik. Tapi ini pertarungan pria. Ratuku bukan taruhan. Jadi dia tetap atau pergi. Cukup, Rafael. Eldo bukan tempat untuk provokasi lancangmu. Besok pagi sekali, kamu harus kembali ke negaramu. Ratuku, apa yang kau khawatirkan? Kau takut suamimu akan kalah? Dominic, aku... Kalau begitu, ratuku yang akan memimpin pertarungan ini. Jenderal Rafael, ada keberatan? Ada. Bawa pedangnya. Tahu nggak? Intelijen bilang tangan kanan raja ditusuk pembunuh bayaran 3 bulan lalu. Sarafnya rusak. Dia bahkan tak bisa memegang pena dengan stabil lebih dari 10 menit. Jenderal kita juara senjata jarak pendek Valoria 5 kali berturut-turut. Pertandingan ini mungkin berakhir dalam 30 detik. Dominic, mungkin kita sebaiknya... Bagaimana kalau beri aku ciuman keberuntungan? Ke posisi! Yang mulia, kalau menyerah sekarang, Anda masih bisa jaga martabat. Kata-kata itu akan kubalas. Dia pakai tangan kiri. Jenderal Rafael sudah pakai pedang sejak umur 7. Dominic bahkan bukan kidal. Kalaupun dia latihan terus 3 bulan, dia takkan menang. Mulai. Ada apa ini? Jenderal ditekan. Ini mustahil. Baru 3 bulan. Gimana tekniknya bisa begini? Jenderal, kamu kalah. Dia
sekuat ini. Aku kalah. General Raphael. Jenderal Rafael. Saat kau kembali, tolong beritahu ayahku kalau aku baik-baik saja di Eldor. Dominic sangat baik padaku. Dia tak perlu khawatir. Raphael Draven, kau yang menjauhkannya. Apa hakmu untuk merasa tidak rela sekarang? Baik, Yang Mulia. Pergi ke Eldor. Habisi Arya. Dia tak boleh hidup kembali ke Valoria. Misi ini harus berhasil. Kalau gagal, kau tahu akibatnya. Baik, Yang Mulia. Misi Baginda sudah selesai. Ikut aku kembali. Tidak mau kembali? Aku janji, segalanya akan kulakukan. Aku akan melindungimu. Tidak perlu. Jenderal, silakan kembali. Perlu pengawal untuk memastikan keselamatanmu. Aku kirim pengawal. Tidak perlu. Dominic, aku mau mengantarnya ke perbatasan. Aku akan menunggumu. Aku akan kembali. Apa ini berarti kamu berubah pikiran? Jebakan, jaga putri! Rafael. Rafael. Jangan tinggalkan aku. Tidak, aku takkan biarkan tragedi dari kehidupan lalu terulang. Arya, pergi. Bahaya belum berakhir. Jangan bicara. Hemat tenagamu. Pergi. Dengarkan aku. Valoria tak bisa kehilangan jenderal sepertimu. Dan aku takkan meninggalkanmu. Jenderal, tahan. Sebentar lagi selesai. Jangan gerak. Pinzet hemostatik, cepat. Yang Mulia, kondisi jenderal sangat berbahaya. Jenderal, tahan. Jenderal, jangan gerak. Tahan. Sebentar lagi selesai. Rafael. Bagaimana dia? Betapa parah lukanya? Untungnya, pelurunya hanya menyelip setengah inci. Kalau masuk lebih dalam, pasti mengenai aorta. Aku tak pernah sangka, bahkan setelah dia mengorbankan nyawanya di kehidupan lalu untuk memutuskan segalanya antara kita. Bahkan setelah dia bersumpah takkan ada ikatan lagi di kehidupan ini, dia masih rela menahan peluru untukku lagi. Arya. Sudah bangun. Kamu berkeringat banyak. Lap sendiri. Aku bermimpi-mimpi yang sangat-sangat panjang. Aku mimpi kita menikah, meski kita selalu bertengkar. Aku selalu mengalah padamu. Lalu suatu hari, perang pecah. Aku selamatkanmu dengan nyawaku. Tapi akhirnya, kamu tetap memilih bunuh diri. Arya, gambar-gambar di kepalaku. Benar. Apa itu yang kamu alami? Dan itu sebabnya kamu memilih menikah ke Eldor. Itu kan?
Aku harus pergi. Arya, tunggu. Kalau kau tinggal, aku sumpah, kalaupun harganya nyawaku, aku akan melindungimu. Arya, Antara kita, semua sudah beres. Di kehidupan ini, tak ada lagi antara kita. Kematian Lydia mematahkan perdamaian rapuh antara negara kita. Eldor terus memancing perang, bertekad menghancurkan kita. Dan di musim semi tahun ketiga, kita kalah. Rafael menahan peluru untukku. Rafael! Rafael, jangan tinggalkan aku! di hidup ini, aku sudah membayar utangku padamu. Jika ada kesempatan lain, tolong, biarkan aku pergi. Biarkan aku bersamanya. Kukira, setelah 3 tahun, akhirnya aku bisa dekat dengannya. Aku tak pernah sangka dia menyelamatkanku hanya untuk bereskan segalanya. Hanya agar di kehidupan lain, aku biarkan dia bersama Lydia. Arya. Arya, tolong jangan pergi. Arya. Dominic. Kenapa kamu di sini sendirian? Mana pengawalnya? Mana Rafael? Harusnya aku yang tanya, kan? Kamu ngapain di sini? Apa kamu sungguh takut aku kabur? Iya, takut sekali. Baiklah, kalau gitu, antar aku pulang. Baiklah, aku antar kamu pulang. Apa? Dominic tak pernah bohongi aku. Di hidup ini, dia selalu hanya punya satu istri. Aku. Kami bersama melindungi Eldor. Dan dia tak pernah punya niat buruk terhadap Valoria. Di hidup ini, dia tepati semua janjinya. Arya, hal paling beruntung dalam hidupku adalah menikahimu. Kalau memang ada kehidupan selanjutnya, aku ingin bertemu kamu lebih cepat. Aku mengantarnya di perjalanan terakhirnya. Di istana tempat kami menghabiskan 50 tahun hidup bersama. Ikatan terakhirku dengan dunia ini pergi bersamanya. Putri, selamat kembali. Setelah 50 tahun di Eldor, aku kembali ke negeriku dengan rindu tak berujung pada Dominic. Aku meninggal di malam yang damai dan Rafael tak pernah menikah. Tak lama setelah mengurus pemakamanku, dia mengikutiku dan meninggalkan dunia ini juga.